Hi Abdul, what are you reading? Hi Dewa, I am reading an email from friend in Depok. I met him at a high school soccer match last month. Can I see the email too? Sure Dewa, take a look. Hi Abdul, it was nice meeting you at the soccer match last month. We promised to keep in contact, so I'm glad to finally send you this email. Please allow me to introduce myself. My name is Adi Chandra, and you can call me Adi. I guess you already knew that though. I am a 15-year-old student. I live in Depok with my parents. My father is a fireman, and my mother is a teacher. I think you know what my hobby is. You are right, playing soccer is my hobby. I practice playing soccer almost every day because my dream is to become a professional soccer player when I grow up. Alright, enough talking about my hobby. What about yours? I can't wait to hear from you. Right soon. Cheers, Adi! Teman-teman baru saja membaca surel dari teman Abdul, yaitu Adi. Dalam surel perkenalan diri tersebut, kita dapat menganalisa struktur teks surel untuk memperkenalkan diri. Dalam sebuah teks berupa surel atau surat untuk memperkenalkan diri, terdapat 3 bagian dalam struktur. Bagian pertama adalah opening atau pembukaan, yang berfungsi untuk memulai percakapan. Bagian kedua adalah contents atau isi, yang mengandung informasi inti yang ingin disampaikan penulis. Bagian terakhir adalah closing atau penutup, yang berfungsi untuk mengakhiri surel atau surat. Sekarang, mari kita lihat contoh surel perkenalan diri yang dikirim oleh teman Abdul. Bila kita teliti, paragraf pertama dari surel tersebut adalah bagian opening karena merupakan permulaan percakapan. Sedangkan, paragraf kedua dan ketiga merupakan bagian contents karena mengandung informasi inti dari surel tersebut. Paragraf terakhir adalah bagian closing, karena bertujuan untuk mengakhiri surel dengan menyatakan bahwa penulis mengharapkan balasan segera. Berikutnya, mari kita bahas penggunaan pronouns dalam surel perkenalan diri tersebut. Pronouns adalah kata ganti orang. Dalam teks surel, surat, ataupun dalam percakapan pada umumnya, pronouns digunakan untuk menghindari pengulangan nama yang tidak diperlukan. Pronouns yang akan kita pelajari hari ini mencakup subjective pronouns, objective pronouns, possessive adjective, dan possessive pronouns. Subjective pronouns adalah kata ganti orang yang menempati posisi subjek dalam sebuah kalimat. Sebagai contoh, dalam surel terdapat kalimat "We promise to keep in contact". Dalam kalimat ini, we adalah sebuah subjective pronoun yang mengacu kepada Adi dan Abdul. Sebaliknya, objective pronouns adalah kata ganti orang yang menempati posisi objek dalam kalimat. Contoh kalimat dalam surel adalah "You can call me Adi". Dalam kalimat ini, me adalah objective pronoun yang digunakan untuk mengacu kepada penulis surel. Kemudian, possessive adjective adalah kata ganti yang digunakan untuk menunjukkan kepunyaan atau possession. Possessive adjective digunakan dengan kata benda setelahnya. Contoh kalimat dalam surel adalah "My father is a fireman". Hal ini menunjukkan bahwa ayah, father, yang dimaksud adalah ayah milik penulis, my. Terakhir, possessive pronouns adalah kata ganti yang juga menunjukkan kepunyaan. Hanya saja, possessive pronoun tidak diikuti oleh kata benda atau noun, karena konteks kalimatnya telah membuat jelas kata benda apa yang dimaksud. Contoh kalimat dalam surel adalah "Alright, enough talking about my hobby. What about yours?". Dalam kalimat ini telah jelas bahwa penulis sedang membicarakan tentang hobi. Maka, yours sebenarnya bermakna your hobby. Daripada mengulang kata hobby, kita dapat menggunakan possessive pronoun. Cool! Everyone seems to have a pen pal nowadays. It is because of the advancement of information technology, Dewa. People are easily connected to each other on the internet. That's right. Well, it is exciting. We have to also be careful with whom we connect and share information. You are absolutely right, Dewa. Dalam video kali ini, teman-teman telah mempelajari struktur teks perkenalan diri dalam bentuk surel ataupun surat. Bagian pertama dalam struktur adalah opening, yaitu pembukaan,
yang berfungsi untuk memulai percakapan. Bagian kedua adalah contents atau isi, yang mengandung informasi inti yang ingin disampaikan penulis. Bagian terakhir adalah closing atau penutup, yang berfungsi untuk mengakhiri surel atau surat. Kemudian, kita juga telah mempelajari pronouns atau kata ganti orang yang digunakan dalam surel perkenalan diri yang mencakup subjective pronouns, objective pronouns, possessive adjective, dan possessive pronouns.